Jazakallah khair Ustaz. Ustaz, apakah boleh lanjut ke Ya, pertanyaan berikut? silakan. Terima kasih Ustaz. Eh, kita lihat ada ini raise hand, yaitu ada Ibu Paramita. Silakan bertanya sama Ustaz langsung Ibu. Ibu Paramita Dwitia, silakan langsung dengan Ustaz. Khair, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ustadz dan panitia semua senantiasa sehat walafiat. Semoga senantiasa Allah beri keberkahan dalam kehidupannya insya Allah. Baik Ustadz, saya mau bertanya. Ini tentang ayat 8 sampai 10 itu kan tentang sikap wala kita. Tapi ada kriteria di sini, objeknya ini kan para muhajirin utamanya Ustadz, di mana syaratnya itu adalah sebaku nabil iman gitu. Kemudian mereka juga orang-orang yang fakir, dan sampai ditarik di ayat 10 di kekiniannya juga kita disuruh untuk menjaga ya, senantiasa menjaga hati, memberikan harta ke lapangan gitu kepada orang-orang yang sabaku nabil iman juga gitu. Artinya kriteria itu tetap harus ada gitu, berwala dengan orang-orang yang kuat keimanannya, komitmen, dan kalau bisa ditambah mungkin orang yang kategori menengah ke bawah, seperti itu ya pemahaman saya Ustadz. Nah pertanyaannya, tetapi dalam faktanya kadang itu kan orang-orang terdahulu ya Ustadz gitu, orang-orang terdahulu yang memang sudah Allah buktikan gitu ya komitmen keimanan mereka dan seterusnya. Tapi bagaimana dengan kondisi sekarang ketika kita berwala dengan orang gitu ya, artinya atau kita meriayah orang yang kita pahami dia juga berhijrah, dalam hal ini mungkin masuk kategori muhajirin walau alam ya dalam makna umumnya. Tapi ternyata di pertengahannya ternyata tidak sesabik itu gitu misalkan gitu ya Ustadz, atau dia tidak amanah dalam muamalahnya atau dan seterusnya. Pertanyaannya sampai titik apa gitu ya Ustadz, atau tahapan apa kita bisa bertahan, artinya bukan wala, mungkin berproses untuk ini Ustadz melapangkan ya hati kita gitu, kemudian harta kita juga mungkin untuk beliau gitu, untuk mereka gitu. Sementara kita juga memastikan ini bukan gil gitu ya insya Allah gitu, tetapi seperti ini udah nggak prioritas dan seterusnya. Mungkin itu Ustaz pertanyaannya, wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khair. Ya, memang ya, istilahnya adnal wala ya. Ya, wala yang paling, pertimbangan wala seorang mukmin terhadap mukmin yang lain itu adalah cukuplah dengan adanya sebuah status. Ya. Statusnya dia muslimah. Ya. Tapi dia nggak pakai jilbab. Tapi kan muslimah kan? Iya muslimah, ya berarti masih berhak mendapat pahala. Ya. Tapi anaknya narkoba, ya ini terjadi ya di gang tempat saya tinggal ini ya. Tapi anaknya narkoba, tapi muslimah nggak muslimah, ya dia masih berhak pahala. Ya, jadi selama status itu masih ada, sebenarnya hak orang beriman untuk diwalai itu tetap ada. Ya. Tanpa kita harus ya harus berpikir ke depan, nanti gimana kalau begini, nanti kalau gimana. Ya, ya. Jadi itu secara secara globalnya memang begitu ya, globalnya begitu ya. Ya. Dan tidak mustahil ketika kita ya istilahnya serahkan kepada Allah ya. Ya, bukankah dalam kegiatan-kegiatan dakwah itu selalu ditutup dengan wa tawakkal ya. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, wa tawakkal 'alal azizir rahim dan seterusnya ya. Itu artinya apa ya? Ya, kita melakukan sesuatu itu memang semampu pandangan kita. Selama orang ini memang tidak berstatus kafirah, ya, maka sebetulnya masih punya wala, masih berhak diwalai. Atau bahkan kafir, tapi dia punya status tangga, sehingga ada wala insaniyah. Ya. Sebagaimana binatang saja kita disuruh menolong, apalagi manusia. Ya.
Kalau memang diperkirakan insya Allah ada aman gitu ya, maka tetap mereka berhak diwalahi. Ya. Adapun hasilnya mungkin kurang menggembirakan, ya nggak ada lain itu kecuali kita bertawakal kepada Allah. Ya. Ya, ternyata dia cuma memanfaatkan doang, biasanya gitu evaluasinya ya. Begitu udah selesai, ya udah selesai, nggak ada urusan. Ya. Dia nggak berhak, dia merasa tidak berkewajiban untuk mengikuti arahan-arahan yang kita inginkan, bahkan kadang-kadang ngeselin, siapa suruh bantu-bantu kami istilahnya. Ya. Andai kata seperti itu pun tidak boleh juga menjadi menjadi suatu penyesalan, apalagi penilaian bahwa dalam dirinya ada kegagalan dan seterusnya. Dan tidak mustahil kebaikan-kebaikan seperti itu akan dikonversi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin untuk orang ini kamu tidak berhasil mengarahkan agar mendapat hidayah, tapi mungkin nanti dari orang lain Allah akan berikan hidayah kepadamu, yang hidayah itu tidak terlepas karena kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan atas nama kemanusiaan tadi. Ya, seperti usaha-usaha Rasulullah mau berbaik-baik kepada ahlu Makkah, ya kurang apa baiknya sampai seluruh penduduk Makkah sepakat karena namanya Muhammad itu Al-Amin. Tapi apakah semuanya menyambut? Wah, ini orang Al-Amin ini harus kita apresiasi, harus kita hargai. Yang ada malah diusir. Ya. Konversinya apa? Subhanallah. Rasulullah yang nggak pernah ke Madinah justru di Madinah berbondong-bondong mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti itulah memang kalau mau dibuat ya prioritas-prioritas ya. Memang itu tetap dapat prioritas, namun prioritas yang mungkin kesekian. Ada prioritas yang lebih tinggi lagi ya. Di mana Rasulullah mengatakan wala ya'kul ta'amaka illa taqiyun, dan usahakan yang menikmati hartamu itu apakah saat kamu berzakat, apakah saat kamu berinfak, bersedekah, yang menikmati betul-betul orang yang bertakwa sehingga hartamu itu betul-betul digunakan untuk apakah sholat wajibnya, apakah qiyamnya, apakah tilawahnya dan seterusnya, yang tanpa kita sadari sebenarnya kita kecipratan ya sebagaimana Rasulullah mengatakan lawan katanya ya, man a'ana ala maksiatin walau bisatri kalimatin ya, barang siapa yang mendukung sebuah kemaksiatan walaupun hanya dengan satu kata maka dia ikut ya menanggung dosanya ya, apalagi terhadap kebaikan. Memang kalau dibikin prioritas-prioritas kita harus juga paham mana nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ya, namanya prioritas, maka bukan berarti juga yang prioritas terakhir harus ditinggal juga, tetap harus mendapat perhatian, ya, walaupun ya, perhatiannya mungkin belakangan ataupun yang lain, ya seperti itu insya Allah ya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Bagaimana Ustaz? Masih boleh atau langsung? Ya silakan, sudah ada yang resen. Ya baik Ustaz. Silakan Ibu Lutfi. Silakan bertanya langsung ke Ustaz. Ya, jazakillah. Izin bertanya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan ayat terakhir yang tadi dibahas Ustaz, tentang kriteria seorang mukmin gitu ya, yang terkoneksi gitu ya dengan para pendahulunya, salah satunya adalah masalah kebersihan hati. Kalau misalnya salah satu kondisinya itu mungkin seperti yang terjadi kemarin ya Ustaz, ketika ada seorang Muslim yang kemudian dia karena
sesuatu hal dia menerima musibah gitu ya. Tapi karena selama ini apa yang dia lakukan gitu ya, mungkin pemikiran-pemikirannya, statement-statementnya itu sangat tidak berpihak kepada kita sebagai seorang muslim gitu ya. Jadi ketika dia mendapatkan musibah, ketika dia babak belur gitu ya, dihajar orang yang belum ketahuan siapa gitu ya, itu jujur ada perasaan senang gitu ya dalam hati saya khususnya gitu ya, karena selama ini merasa tidak bisa berbuat apa-apa gitu ya dengan apa-apa yang sudah dia katakan, dia inikan gitu ya, yang intinya semua itu tidak berpihak kepada seorang muslim. Apakah itu juga menjadi salah satu indikasi ketidakbersihan hati kita atau bagaimana? Maksudnya bolehkah gitu ya ketika kita merasa senang atas musibah gitu ya yang menimpa seorang muslim gitu ya, tetapi dia tidak berpihak gitu ya kepada kita gitu ya sebagai seorang muslim gitu ya. Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kasusnya ini bukan sekedar sosok yang tidak berpihak ya. Bahkan kasusnya ini adalah menyerang dengan terang-terangan, nantangin dan seterusnya. Ya. Dan memang secara syariat orang seperti ini menjadi terjerumus dalam sebuah kondisi yang sangat berat dalam sebuah pelanggaran. Ya. Rasulullah mengatakan begini, kullu ummati mu'afa. Ya. Ya, semua umatku itu berpeluang akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya. Sebutlah diri kita ini kalau diukur dengan ayat yang ke-7, ayat yang ke-8, jauh banget. Ya. Ya. Tapi di balik jauhnya itu hati kita menjerit sebenarnya. Ya. Aduh, bukannya saya nggak mau, saya tuh berusaha. Ya. Saya tuh sedih kalau melihat ayat ini. Diri saya kok masih jauh dengan ayat-ayat seperti ini. Nah, orang-orang seperti itu namanya mu'afa, insyaallah. Ya. Karena itu sering saya katakan terhadap orang-orang yang melihat proses islamisasi diri dan keluarga itu terasa berat misalnya. Ya, aduh gimana bisa memadukan yang ini, yang itu. Sudahlah ya. Nggak usah terlalu dijadikan beban pikiran. Yang penting usaha aja. Ya, ya kekurangan-kekurangan itu insya Allah nanti ditutuplah oleh Allah. Yang penting usahakan semaksimal mungkin. Fattaqullaha mastata'tum. Aslinya orang beriman itu seperti itu. Ya. Siapa yang tidak mu'afa, Rasulullah menyebut illal mujahirun. Ya. Ya. Kecuali orang yang terus terang, petentang-petenteng, ya, di TV, di medsos, ya, petenteng bahwa dirinya anti-Islam, anti kaum muslimin, ya, dunia Islam itu cenderung kebobrokan katanya, ya, permusuhan, peperangan, kebodohan, kemiskinan, ya. Ngapain umat seperti ini dicintai? Mujahirun, ya, diungkapkan, ya. Apalagi kalau sampai di-share di sebuah medsos itu kan, ya kalau nggak dihapus ya nggak hilang-hilang terus aja. Siapa aja ingin mengakses, berulang lagi. Ya. Ya. Maka ketika memang sudah mujahirun, ya nggak ada lain kecuali baro. Ya. Ya. Bahkan ya, di zaman Rasulullah ketika memang memegang kendali mujahirun itu memang harus minimal ditangkap lah. Ya, kalau nggak dibunuh seperti orang-orang Yahudi yang mujahirun terhadap Islam. Ya. Jadi insya Allah ketika statusnya sudah mujahirun, ya, maka memang sudah seharusnya bara. Ya. Justru membenci mereka justru menunjukkan bara yang on the track, ya, bara yang sesuai dengan akidah, ya. Ya, nggak bisa orang seperti itu diwalai. Ya. Bahkan kita lihat yang mewalai mereka justru ya orang-orang kafir, ya, yang senang
yang teriak-teriak, merasa sedih, wah ya, ya. Bahkan kalau ibu-ibu datang ke Polda itu karangan bunga banyak banget ya, ikut sedih atas ya si fulan yang habis dikeroyok dan seterusnya. Siapa itu, pekerjaan siapa itu yang karangan bunga banyak banget ya, yang hampir sama dengan yang dulu-dulu ya. Pasti kalau nggak munafikun, kafirun ya, ya nggak mungkin lah kaum muslimin yang baik-baik berpikirnya seperti itu. Ya, ini terlepas dari apakah proses hukum yang sedang berlaku. Ya. Tapi secara hati memang aslinya insya Allah apa yang ditanyakan itu sudah benar. Ya. Senang terhadap ya, apa yang dialami, ya, dialami oleh orang-orang yang mujahirun, ya, itu suatu hal yang sangat beralasan. Ya. Bukankah Al-Quran mengatakan begini, qatiluhum yu'adzibuhum Allahu bi'aidikum wa yukhzihim wa yansurkum alaihim wa yashfi sudur qaumin mu'minin wa yudhib ghaidha qulubihim. Ya. Kalau kamu terus berjuang, insya Allah lama-lama perjuanganmu itu bisa menenteramkan hati. Ya. Kita kalau mengikuti perkembangan Gaza misalnya, wah berhasil diruntuhkan pesawatnya, berhasil dibunuh, ditangkap, kan rasanya yashfi sudurakum. Wa yudhibu ghaidha qulubihim, menghilangkan rasa kesal terhadap kejahatan-kejahatan orang kafir itu. Jadi insya Allah nggak bertentangan dengan wala taj'al fi qulubina khillal lil ladzina. Ya. Tapi kan statusnya begini begitu, statusnya dia orang Muslim kok, apalagi dia akan dari Sumatera Barat itu terkenal ya apa istilahnya bersandi syarak atau apa itu ya, adat bersandi syarak itu. Ya itu memang betul, tapi bukan berarti itu jaminan seseorang ya kalau kemudian mujahirun istilahnya ya, terang-terangan secara vulgar menyerang Islam ya, maka ya, kalau di zaman Rasulullah, wallahu a'lam kalau sekarang apa istilahnya, kalau di zaman Rasulullah orang seperti itu namanya munafik ya, status muslim tapi bawaannya membenci Rasulullah, membenci para sahabat, itu langsung dikategorikan munafik. Zaman ini belum bisa ya minimal ya mirip-mirip atau bergaya lah, itu bukan munafik tapi gayanya gaya munafik ya. Insya Allah nggak ada yang salah dalam hal ini. Wallahu a'lam. Ya baik Ustaz, alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz atas ilmunya pagi hari ini. Mungkin bisa langsung ditutup Ustaz ya dengan doa. Mohon ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa 'azaima maghfiratik wassalamata min kulli ithim wal ghanimata min kulli birr wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.